Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Panji Aseptian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kali ini untuk pelajaran kelas 3 kita akan mulai dari chapter 4. Do you know how to apply for a job? Nah, kita cek dulu kompetensi dasarnya ya. Pertama, eh, bahasa-bahasa teknis untuk KD atau kompetensi dasar itu rata-rata sama. Cuman bisa kita lihat setelah paragraf ini nih. Setelah paragraf dan unsur kebahasaan beberapa dalam bentuk surat dalam nah unsur kebahasaan. Nah, setelah ini biasanya inti-inti KD-nya di sini, inti-inti kompetensi yang mesti dicapainya di sini. Kita lihat apa aja. Pertama, bentuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Mampu menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yuk, kita masuk langsung ke halaman 50 ya. Reading comprehension. Test 1. Kita cek. Nah, ini. Cuman kita fokus ke sini ya. Kita mesti fokus pertama seperti yang ketika kamu membaca, coba cari tahu jawaban untuk beberapa pertanyaan berikut. Apakah tipe dari teks berikut? Kenapa orang harus menulis seperti ini, teks seperti ini? Apakah kau berpikir suatu saat kamu akan menulis teks seperti ini? Apakah kau mengetahui nama dari bagian di teks yang ditandai dengan nomor seperti yang ini, nomor yang ini, dan arti dari kata-kata yang di garis bawahi, the words in italics. Sebenarnya untuk pelajaran kelas 3 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu di semester pertama itu hampir memiliki kesamaan ya dalam materinya ya. Pertama, kebanyakan kita akan fokus bicara soal surat menyurat, surat lamaran kerja, penulisan CV dan segala macam. Itu kenapa minggu kemarin saya juga memberikan tugas nggak hanya ke kelas 2 dan tapi juga ke kelas 3 untuk memastikan kalian minimal memahami konteks menulis surat lamaran kerja, mempromosikan diri sendiri, dan memohon izin untuk melakukan suatu kegiatan, contohnya kegiatan PKL atau meminta menulis lamaran kerja sekaligus. Yuk kita langsung ke materinya ya. Di paragraf di urutan nomor pertama ini ada penulis surat. Si penulis surat di sini namanya Lilis Handayani. Alamatnya dia cantumkan di sini. Dan mungkin zaman sekarang kita punya format lain ya, biasanya lewat email, juga nyantumin nomor telepon segala macam gitu ya. Yang kedua, surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Mr. Frank Peterson, Personnel Manager Jeans and Co.
Jalan Jalan Raya Pandaan 186, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Kode pos. Dear Mr. Peterson, itu di bagian 3 ini greeting ya, salam, sapaan yang hormat, yang formal. Bisa pakai dear atau misalnya pembukaan rata-rata sekarang kebanyakan pakai dear sih biasanya kalau di email gitu. Kita pakai yang dear aja ya, kita ngikutin yang ini ya. Kita masuk ke poin yang 4. Pengantar pertama. I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 50. As you can see from my enclosure resume, my experience and qualification match this position requirement. Jadi si Lilis Handayani ini menulis surat lamaran kerja berdasarkan advertisement, lowongan, iklan untuk local branch manager, manager di kantor cabang ya biasanya. Di newspaper, di apaan tuh, di koran yang muncul di Jawa Pos pada hari Sunday, Minggu, tanggal 15 Juni. As you can see from my enclosure resume. Jadi dia udah nyantumin ininya ya, udah nge-attach si resume-nya juga dan CV resume atau sekaligus CV biasanya. Meskipun sebenarnya konteksnya sama gitu. My experience and my qualification match this position requirement. Jadi dia mengatakan kepada si manajer ini, pada si orang yang dituju di surat ini bahwa pengalaman dia dan dia punya kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Poin kelima, di nomor 5 dia bicara soal posisi dia saat ini, apakah dia lagi menganggur, apakah dia lagi kerja. Cuman konteksnya di sini dia lagi kerja ya. My current position tuh, posisi saya saat ini. Jadi seorang manajer di local branch di kantor cabang of a national shoe retailer. Jadi dari kantor kayak semacam toko retailer sepatu kayak Nike, Adidas. Kalau karena ini nasional, merek sepatu nasional apa ya, merek sepatu dalam negeri apa ya, Cop and Co kali ya kita contohnya. Has provided the opportunity to work under high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadline. In addition to my responsibility as a manager, I also developed time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Jadi dia menceritakan di sini bahwa si Lilis ini bekerja di sebuah kantor cabang untuk perusahaan toko penjualan sepatu skala dalam negeri, di mana si tempat kerjanya ini provide itu konteksnya jangan disamain ya. Provide itu artinya di sini bahwa dengan sederhananya begini aja, dengan si Lilis bekerja di kantor saat ini, dia jadi bisa punya kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan, lingkungan yang sangat mensupport untuk kerja sama tim, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadline. Di mana lingkungan yang mensupport ini menjadi satu hal yang sangat penting
supaya dia bisa bekerja bersama teman-teman kerjanya, my college, supaya bisa mencapai target penjualan. In addition, in addition to my responsibility as a manager, tambahannya dengan posisi dia sebagai manager, I also developed time management tools, start using with Excel from Microsoft Office Suite. Dia juga bisa mengembangkan waktunya. Dia juga mengembangkan salah satu alat manajemen waktu, semacam database ya, yang berkaitan dengan time management untuk para bawahan-bawahannya menggunakan Microsoft Access dan Excel. Jadi ditekankan di sini bahwa dia juga menguasai Access dan Excel. Itu konteksnya ya. Jadi ngerti kan? Di posisi saat ini si Lilis ini, dia kantor tempat di mana dia kerja saat ini tuh memungkinkan untuk dia memiliki kesempatan peluang bekerja yang membuat dia berkualifikasi karena dia pernah mengalami dia mampu bekerja di bawah tekanan, dia mampu bekerja secara teamwork, dia juga bisa menguasai Access dan Excel dengan membuat sebuah alat time management, database time management ya, semacam tabel-tabel untuk mengevaluasi pola-pola kerja si para bawahannya ini. Masuk ke poin 6. Thank you for your time and consideration. I'm look forward to the opportunity to personally discuss with why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest time we may meet. I can be reached via telephone number blah 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 or by email at lilis@yahoo.com. Sincerely, Lilis Handayani. Nah, di poin 6 ini sebagai closing, dia mengutarakan ucapan terima kasih, mengapresiasi terlebih dahulu seperti kita biasanya. Terima kasih telah membaca, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih telah membaca. Konteksnya kurang lebih seperti itu. Karena ini surat lamaran kerja, maka dia tambahkan I look forward. Konteks I look forward di sini tuh saya berharap gitu. Saya menunggu kesempatan, opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Dia sangat berharap supaya si Lilis ini bisa bertemu dengan si Mr. Peterson untuk berdiskusi kenapa si Lilis ini sangat cocok untuk bekerja di posisi yang diiklankan oleh si Mr. Peterson dan perusahaannya. Dia juga menambahkan pula, please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. Dia menambahkan bahwa karena dia bekerja juga, tolong telepon saya setelah jam 4 supaya kita bisa mendiskusikan kapan kita bertemu. Dan dia juga mencantumkan kontaknya dia, yaitu nomor telepon dan juga email. Dia bilang I can be reached, saya bisa dihubungi. I can be reached bukan bisa dijangkau ya, konteksnya secara harfiah emang ya, bisa dijangkau atau bisa dihubungi via telepon dengan nomor berapa atau dengan email apa gitu. Itu konteks nomor 6 dari poin nomor 6. Poin nomor 7-nya penutupan. Best regards, sincerely, atau kalau bahasa Indonesianya hormat kami, salam sayang. Apalagi ya? Hormat kami, salam sayang, salam hormat, koma, baru nama kalian. Atau di sini dalam konteksnya ini namanya si Lilis, si pengirim email ini. Jadi dari penjelasan ini, dari email ini kita tahu ya. Jadi ada beberapa sama seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, email yang ditulis dalam bahasa Inggris secara formal pun selalu terdiri dari hal-hal yang berpatokan secara general, secara umum, secara universal.
Bahasanya mungkin berbeda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, tapi mungkin kultur formal selalu menggunakan pola-pola yang sama, yang universal. Di mana poin pertama kita mencantumkan nama kita sebagai pengirim email. Poin kedua, kita mencantumkan alamat, tujuan kepada siapa email ini ditujukan, kepada siapa surat ini ditulis. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Dan jangan lupa, misalnya konteksnya contohnya di sini kan ada Mr. Frank Peterson, personal manager ya. Ya, personal manager. HRD lah kalau bahasa Indonesianya. Uh, udah menjadi logika umum bahwa ketika kita menulis email, ketika mengirim surat lamaran kerja, yang dituju pasti manajer personel atau manajer HRD-nya gitu. Dan kebetulan di sini personel manajernya Mr. Frank Peterson, jadi surat ini ditujukan kepada Mr. Frank gitu. Atas nama perusahaan Jeans and Co. Alamatnya di mana? Di poin ketiga, kita biasanya memberikan sapaan di awal, sapaan formal. Seiring berkembangnya teknologi ya, terutama email, kultur mengirim email, elektronik mail, surat elektronik, aku pikir kayaknya dear ini menjadi kalimat yang formal ya. Dear Peterson, kepada Mr. Peterson, Mr. Peterson. Di poin 4 ditujukan kita menulis kenapa kita mengirim surat ini gitu kan. Ketika bicara soal surat lamaran kerja ya, paragraf pertama ini di poin 4 ini adalah paragraf pertama di mana kita menjelaskan kenapa kita mengirim email ini, apakah tujuannya untuk merespon sebuah surat lamaran, merespon iklan lamaran kerja seperti yang dilakukan oleh Lilis, atau emang kita berinisiatif mengirimkan surat lamaran kerja kepada perusahaan tersebut. Di poin 5 paragraf kedua biasanya kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita selama kita bekerja yang relevan ya, yang relevan dengan yang dibutuhkan, karena di sini kan ditulisnya bahwa si Jeans and Co ini menulis sebuah iklan lamaran kerja di Jawa Pos pada tanggal 15 Juni. Dia si perusahaan ini tuh membutuhkan local branch manager. Jadi ketika misalnya lamaran ada iklan nih, misalnya di Kabar Priangan, iklannya adalah dibutuhkan seorang desainer grafis menguasai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, menguasai editing video menjadi poin tambahan. Nah, kita bisa merespon itu dengan bilang bahwa di paragraf kedua bahwa kita punya pengalaman untuk hal-hal yang diminta oleh si surat iklan layanan tersebut, iklan lamaran kerja tersebut. Kita misalnya bilang aja kita menguasai Photoshop, kita menguasai Illustrator, dan lebih baik juga kalau portofolio kalian itu dicantumkan juga bersamaan dengan CV dan juga surat lamaran ini. Itu menjadi poin penting sebenarnya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu nanyain gitu. Karena biasanya orang-orang HRD ini adalah orang-orang yang nggak mau ribet. Kalian ngirim surat email, kok nggak ada CV-nya, kok nggak ada portofolionya. Jadi apa yang mesti saya lihat? Kurang lebih kayak gitu konteksnya. Di poin ke-6 paragraf ketiga atau paragraf terakhir, jangan lupa untuk mengapresiasi ya, basa-basi kalau di bahasa Indonesia mah kan sering terima kasih telah membaca sebelumnya, terima kasih sebelumnya kalau telah menyempatkan waktu untuk membaca surat saya, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa menekankan kapan kita bisa berkomunikasi dengan si pemberi lamaran kerja ini supaya bisa bertemu, supaya bisa mendiskusikan untuk intinya memperbesar peluang kita supaya kita bisa diterima di tempat tersebut. Jangan lupa penutupan di poin 7. Nah,
Aku juga udah cek, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Sebenarnya agak kagok juga kalau ngajar online kayak gini tuh sebenarnya tuh. Kagok karena saya nggak bisa lihat ekspresi kalian dan kalian juga nggak bisa berinteraksi langsung dengan saya ya. Tapi aku juga udah cek beberapa email kalian yang soal surat lamaran kerja itu. Beberapa udah masuk, kebanyakan dari kalian udah masuk secara substansi, udah masuk ke dalam konteks ya. Masuk ke dalam konteks itu artinya kalian sudah mulai memahami. Kalian misalnya tugasnya kan sebenarnya kalian kemarin tuh sama kan. Kita bayangkan kalian mau ke PKL atau mau ngelamar kerja, silakan tulis surat lamaran kerja dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kebanyakan dari kalian udah mulai memahami konsep itu. Kita kesampingkan dulu ya soal kesalahan tata bahasa, itu bisa diperbaiki. Cuman minimal kalian sudah memahami substansi bahwa sebenarnya baik bahasa Indonesia atau maupun bahasa Inggris, kita memiliki kultur yang sama, memiliki pola yang sama dalam hal uh, teknis formal seperti surat lamaran kerja, surat menyurat. Selalu dimulai dengan si pengirim, si penerima, salam pembuka, tujuan mengirim surat, konteks substansi surat, apa isi dari surat tersebut, lalu penutupan. Formatnya universal, artinya universal di sini tuh seringkali digunakan nggak cuma di Indonesia atau di Amerika atau di Eropa, tapi hampir di seluruh negara di bumi ya. Oke, jadi itu kalau misal karena nggak bisa interaksi juga, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa kita bahas ntar di kelas tatap muka ya. Eh, Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.